Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 0602012380. Ya, di sini saya akan menjelaskan, lebih tepatnya mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah materi PAI SMP ya. Di sini ada 8 soal. Saya akan menjawabnya satu persatu. Yang pertama, soal yang pertama yakni pokok bahasan kelas 7 pada materi PAI, khusus pada materi PAI ya. Itu kan ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama pastinya tauhid, lalu Quran sekaligus hadis. Lalu ini tauhid atau bisa dikatakan akidah lah ya, akidah atau akidah akhlak. Lalu fikih. Yang terakhir ini ada sejarah, atau kalau di bahasa di kalau madrasah itu SKI, sejarah kebudayaan Islam. Nah, materi PAI khususnya kelas 7 itu mencakup ini semester 1 ya. Nah, tauhid atau akidah ini pada semester 1 itu pokok bahasanya adalah Asmaul Husna. Nah, dan isinya dalam isi pembahasan dalam Asmaul Husna ini adalah siswa itu diharapkan bisa mengenal mengenal Tuhannya, yakni Allah, melalui nama-namanya yang berjumlah 99 atau Asmaul Husna itu tadi ya. Lalu dalam Quran hadis ini materinya itu mencakup beberapa ayat tertentu, dan siswa itu diharapkan bisa membaca dengan tajwid yang benar. Nah, otomatis kalau kita menyinggung soal Quran, otomatis kita kan harus membacanya dengan benar ya, sesuai tajwid. Nah, tajwidnya di sini itu pada semester 1 yang ditekankan itu atau yang dibahas itu adalah bacaan gunnah. Nah, bacaan gunnah ini seperti yang kita tahu, gunnah itu artinya kan mendengung. Nah, mendengung ini kalau dalam gunnah ini bisa kita temukan dalam Al-Quran dengan contohnya lafadz inna, anna, dan lain semacamnya. Dan biasanya kalau gunnah itu ditandai dengan adanya syiddah. Nah, kalau ada tanda syiddah ini berarti dibaca dengung atau gunnah. Lalu fikih. Nah, kalau fikih ini dalam semester 1 itu membahas tentang sholat wajib. Jadi sholat wajib itu kan ada 5 ya, 5 sholat fardu atau wajib: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, selain sholat 5 waktu ini, itu juga masih siswa itu diajarkan itu membiasakan zikir setelah sholat itu tadi, sholat 5 waktu dibiasakan zikir. Nah, selain sholat 5 waktu dan zikir, pada pembelajarannya atau pembahasannya itu juga siswa dikenalkan oleh beberapa macam sujud sunnah, yakni ada sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, masing-masing dari sujud ini itu ada tempatnya sendiri dan ada tata caranya sendiri. Nah, lalu pada sejarah ini, sejarah yang diambil, sejarah Islam yang diambil untuk pembahasan kelas 7 semester 1 itu mengenai Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Mulai dari sejarah berdirinya, terus peradabannya, masa kejayaannya sampai keruntuhannya yang dibahas itu Bani Umayyah di pokok bahasan kelas 7 semester 1 ini. Tuh. Ya. Ini tadi itu tentang materi di semester 1-nya. Maaf, ini saya keliru, gunnah ini masuk ke semester 2, tetapi yang masuk ke semester 1 itu tentang al. Nah, al itu kan ada 2, ada al-qamari, ada al-samsiyah. Nah, itu dibahas di semester 1.
Nah, untuk selanjutnya seperti itu. Lalu untuk tauhid atau akidah, semester 2 lagi-lagi untuk masalah tauhid atau akidah ini membahas tentang Asmaul Husna, tetapi ada tambahan pada akhlaknya. Akidah akhlak kan. Nah, pada bagian akhlak siswa itu diajarkan untuk menghindari ghibah. Ghibah itu kalau bahasa Jawanya itu ngerasani, kalau bahasa Indonesia itu menggunjing. Nah, atau gosip lah paling gampang. Nah, itu diajarkan soal ghibah. Dan tabayun, diajarkan tabayun dan menghindari ghibah. Nah, selanjutnya tentang fikih. Tentang fikihnya pada semester 2 itu membahas tentang rukhsah. Rukhsah ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, kalau di semester 2 pada kelas 7 itu rukhsahnya itu lebih khususnya dalam sholat. Nah, dalam sholat seperti rukhsah atau keringanan bagi orang sakit untuk melakukan sholat yang tidak bisa berdiri sewajarnya orang sholat, atau juga bisa pada saat orang melakukan perjalanan jauh dan lain-lain. Nah, untuk sejarahnya tetap menggunakan Bani Umayyah, tapi yang menjadi perbedaan antara semester 1 dan 2, pada semester 1 ini Bani Umayyah yang dibahas itu Bani Umayyah yang pertama. Yang pertama yakni berada di Damaskus. Sedangkan semester 2 Bani Umayyah yang kedua, yakni yang berada di Andalusia. Jadi pokok bahasan mengenai sejarah pada kelas 7 baik semester 1 atau 2 sama-sama menjelaskan tentang Bani Umayyah, akan tetapi perbedaannya ada pada Bani Umayyah yang ke generasi pertama dan kedua. Yang pertama yakni bertempat di Damaskus, dan 2 berada di Andalusia. Lanjut ke soal nomor 2 yakni tajwid kelas 7 meliputi semester 1 dan 2. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di jawaban di soal yang pertama ya, tajwid yang diliput atau dimasukkan kepada pembelajaran kelas 7 itu ada 2. Semester 1-nya tentang al dan semester 2-nya tentang gunnah. Nah, pada semester 1 yakni al-qamariyah dan al-syamsiyah. Nah, al-qamariyah ini bagaimana? Al-qamariyah ini al yang tampak bacaan alnya, seperti contohnya pada lafaz alhamdu pada surat Al-Fatihah. Nah, alhamdulillahi, alhamdu itu kan ada alnya di depan. Nah, alnya kan dibacanya itu secara jelas, bunyinya al, tidak samar ke bacaan yang lain. Nah, itu masuk ke al-qamariyah. Jadi al-qamariyah ini jelas apanya? Jelas bacaan lam alnya. Seperti kita untuk mengingat-ingatnya ya, qamariyah itu kan bulan. Nah, kalau kita melihat bulan kan kita bisa melihat bulan dengan jelas tanpa takut silau. Berbeda dengan melihat matahari. Kalau kita melihat matahari kan silau. Oleh karena itu untuk mengingat-ingatnya al-qamariyah, al-bulan. Bulan dilihat bisa dilihat dengan jelas tanpa silau. Berarti lafaz alnya itu bisa dibaca dengan jelas al, seperti lafaz alhamdu. Lalu al yang kedua ada al-syamsiyah. Nah, ini kebalikan dari al-qamariyah. Kalau al-syamsiyah ini kita itu contohnya untuk mengingat-ingatnya. Syamsiyah itu kan syams, matahari. Nah, kita kalau melihat matahari kan silau, tidak bisa melihat dengan jelas. Sama seperti hukum bacaan al-syamsiyah, yakni bacaan alnya itu tidak terlalu jelas. Nah, tidak jelasnya itu bagaimana? Kita ambil contoh dari surat Al-Fatihah lagi.
pada ayat pertama yakni Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lafaz Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi itu kan didahului oleh huruf al, alif dan lam. Tetapi kan tidak jelas lafaz bunyi dari alnya. Lebih masuk ke roknya langsung. Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Nah, itu masuk atau tergolong pada al-samsiyah. Tuh. Nah, itu tadi adalah hukum bacaan atau tajwid yang ada pada semester 1. Sedangkan semester 2 itu kita membahas tentang ini, gunnah. Nah, gunnah itu kan mendengung. Untuk lebih lebih mudah untuk mengingatnya, ini kalau sebuah ayat ada bacaan gunnahnya. Gunnah itu biasanya ditandai dengan syiddah. Nah, tetapi tidak semua huruf yang disyiddah itu masuk gunnah. Hanya kepada yang didengungkan seperti huruf nun dan mim. Nah, huruf gunnah itu hanya ada dua, yakni nun dan mim. Nah, contohnya seperti lafaz inna. Nah, itu kan ada mendengungnya, inna, dan lafaz amma. Seperti itu contoh bacaan dari gunnah. Nah, selanjutnya pada soal yang ketiga, yaitu posisi hadis terhadap Al-Quran. Nah, hadis itu punya peran tersendiri untuk Al-Quran. Seperti yang kita tahu, posisi hadis dalam syariat Islam, sumber hukum itu menempati posisi yang kedua. Tetap yang nomor satu Al-Quran. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran ini ada 4, yakni yang pertama adalah takrir. Lalu yang kedua itu ada tafsir. Yang ketiga ada tasyrih. Nah, yang keempat ada nasakh. Keempat-empatnya ini adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, setiap istilah ini punya fungsi yang punya arti yang beda-beda. Yang pertama, bayan takrir. Nah, hadis sebagai bayan takrir terhadap Al-Quran itu maksudnya adalah hadis itu untuk memperkuat isi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ada suatu penetapan hukum di Al-Quran. Nah, itu dikuatkan lagi oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi fungsi hadis ini tadi itu menguatkan hukum yang sudah ada di Al-Quran, bukan membuat hukum yang belum ada di Al-Quran. Itu beda lagi. Lalu yang kedua ada tafsir. Nah, tafsir ini maksudnya bagaimana? Jadi ada sebuah ayat di Al-Quran, tetapi itu sifatnya masih umum atau global, atau istilahnya mujmal, masih global. Nah, hadis di sini pada bahan tafsir itu fungsinya untuk mengkhususkan atau menjelaskan dari keterangan atau ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Lalu fungsi yang ketiga yakni tasyrih. Tasyrih ini artinya untuk menetapkan si hadis ini, untuk menetapkan hukum yang belum ada di Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu belum ada hukum mengenai suatu perkara. Nah, untuk menghukumi suatu perkara itu tadi yang belum ada di Al-Quran, itu menggunakan hadis. Jadi hukum suatu perkara itu tidak ada dalam Al-Quran, tetapi ada di dalam hadis. Itu bayan tasyrih. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu nasakh.
itu maksudnya itu mengganti bagaimana? Misal di dalam Al-Quran ada penetapan suatu hukum, suatu perkara ya. Nah, di masa lalu, nah hadis ini untuk istilahnya memperbarui hukum yang sudah lama ke hukum yang baru begitu. Jadi hukum yang ada di Al-Quran yang telah lama itu digantikan dengan hukum baru yang ada di dalam hadis. Jadi keempatnya ini merupakan posisi atau fungsi hadis terhadap Al-Quran. Lanjut ke nomor 4, pembelajaran tentang iman kepada malaikat. Semua anak kecil pasti sudah tahu ya bahwa malaikat yang wajib diketahui oleh orang Islam itu ada 10 dengan masing-masing tugasnya. Nah, lalu bagaimana maksudnya modal iman kepada malaikat ini bisa mendorong kegiatan positif siswa? Ya dengan cara mengetahui tugas-tugasnya, bagaimana kegiatan si malaikat ini, perintah Allah kepada malaikat ini bagaimana, job desk-nya lah. Seperti contohnya malaikat yang mencatat amal baik dan buruk. Nah, itu bisa mendorong siswa untuk melakukan kegiatan yang positif. Mengapa? Karena siswa akan merasa, aku kalau melakukan kegiatan baik dicatat nih sama malaikat, dapat pahala. Nah, tapi kalau aku dosa dicatat, melakukan kejelekan misal, nanti dicatat sama malaikat. Nah, karena masing-masing ada catatannya, kita mendorong siswa jangan sampai catatan yang buruk itu lebih banyak daripada yang baiknya. Dan kita harus memberitahu kepada murid-murid atau para siswa sebagai calon pendidik ya, itu apa konsekuensinya agar mereka lebih termotivasi lagi. Kalau kita hanya memberitahu kalau amal kita dicatat saja, mungkin mereka kurang terdorong motivasinya untuk melakukan amal baik. Nah, kita jelaskan konsekuensinya. Kalau timbangan itu kan nanti amal kita ditimbang ya. Nah, itu kalau perbuatan baiknya, catatan baiknya itu lebih berat, itu bisa masuk surga. Anak kecil kalau sudah diiming-imingi surga, itu pasti sudah senang. Kayak anak TK kalau diiming-imingi permen kan sudah senang. Nah, terus kita juga memperingatkan atau kalau bisa menakut-nakuti. Kalau catatan amal buruknya lebih banyak, lebih berat, itu akan masuk neraka. Di neraka itu begini, disiksa seumur hidupnya, disiksa selamanya, begitu. Agar mereka terpacu. Oh, kalau gitu lebih baik kan melaksanakan yang baik. Nah, seperti itu. Oleh karena itu kita perlu juga memberitahu kepada para siswa malaikat itu ada yang mencatat amal buruk, amal yang baik, sehingga malaikat ini bisa malaikat ini ada yang mencatat mereka, ada yang mengawasi mereka lah, sehingga mereka selalu merasa terpantau. Nah, yang kelima, pembelajaran sholat dan zikir. Nah, siswa diharapkan bisa hafal bacaan sholat, bacaan zikir, serta bagaimana sholat itu secara benar dan mau melaksanakan baik di sekolah atau di rumah. Nah, yang pertama, masalah bacaan sholat dan zikir. Kita harus benar-benar menerangkan bahwa zikir itu meskipun ibadah sunnah sebaiknya dilakukan. Kenapa? Daripada kita setelah sholat terus langsung hilang, seakan-akan kita nggak perlu ingat Allah lagi. Oleh karena itu zikir ini perlu dibiasakan juga setelah sholat. Nah, untuk bacaan sholat sendiri bagaimana? Itu kan juga ada bacaan wajib dan sunnah. Nah, siswa-siswa itu setiap pembelajaran PAI ditarget pertemuan ini setoran doa ini, misal pertemuan selanjutnya persiapan ini doa sholat yang ini. Tetapi meskipun kita memerintahkan siswa untuk menghafalkan,
semua bacaan sholat, kita juga perlu memberitahu siswa apa yang menjadi bacaan, apa yang bacaan itu tadi, mana saja yang termasuk pada rukun. Nah, rukun itu juga tidak selalu melulu tentang gerakan, karena pada rukun sholat itu ada 3 macam rukun: rukun qalbiyah, fi'liyah, dan bacaan. Bacaan. Jadi yang rukun yang dilakukan di hati, gerakan dan bacaan. Nah, rukun sholat yang termasuk dalam bacaan itu tidak semua bacaan seperti doa ruku atau yang lain, tidak, tetapi hanya meliputi surat Al-Fatihah dan doa tasyahud akhir serta sholawat. Hanya itu saja. Jadi meskipun kita memerintahkan siswa untuk menghafalkan semua doa-doa, tapi kita tetap perlu mengajarkan kepada mereka. Mengapa? Agar ketika ada temannya misal, aku lupa nggak baca surat pendek tadi lah, terus sama temannya itu malah disangkan, wah nggak sah sholatmu lah. Itu khawatirnya di situ, karena banyak anak-anak awam di sana yang mungkin, ini pengalaman pribadi saya waktu saya kecil, itu teman-teman saya bilang kalau habis wudhu makan itu batal, dari mana gitu. Malah ada yang nyeleneh lagi, nggak batal, kalau selimitan baru batal. Itu kan lebih aneh lagi itu. Nggak ada namanya makan membatalkan wudhu. Nah, untuk mengantisipasi agar kejadian seperti itu tidak terjadi, yang mana kejadian tersebut kan malah mencerminkan bahwa manusia ini, sumber daya manusia di Indonesia itu rendah gitu loh, kurang pengetahuannya. Ya meskipun mereka ini di SMP, setidaknya mereka tahu lah, meskipun mereka tidak mondok, tidak ngaji yang secara fikih kitab atau yang lain, mereka harus mengerti juga. Lalu untuk zikir, nah itu kita juga memberitahu zikir, kalau perlu misal kalau tidak ada di buku, kita tuliskan di papan. Jadi guru memang harus effort, karena guru ini harus ikhlas ya. Jadi guru bukan profesi, guru itu bukan untuk cari uang gitu. Nah kalau perlu untuk bagian zikir ini, kalau misalkan di buku pembelajaran yang sudah disediakan itu tidak ada, maka kita sebagai guru harus mau ya untuk menuliskan agar siswa-siswa ini hafal, sehingga mereka ketika melakukan tidak membuka buku gitu loh, mereka sudah hafal. Nah, caranya biar mereka juga mau melakukan dan mengistiqomahkan hal tersebut itu begini. Kalau berbicara tentang SMP ya, itu kan tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah. Sholat saja pun terserah gitu loh, apalagi berjamaah. Nah, kita sebagai guru PAI dimulai dari kecil dulu, dari kelas yang kita ajar, kita ajak, ayo anak-anak, kalau waktunya duhur bapak tunggu ya, atau ibu tunggu di masjid, kita sholat sama-sama gitu. Nah, kalau misalkan memungkinkan, kita menyarankan, memberikan saran kepada pihak-pihak yang berwenang di sekolah, misalnya seperti waka atau kepala sekolahnya ya, itu untuk setiap sholat itu ada seruan adzan, dan murid-murid yang Islam ini disuruh sholat ke masjid gitu. Karena memang kalau orang Islam itu kan diwajibkan sholat 5 waktu begitu. Nah, kita biasakan. Nah, dari apa yang kita ajarkan seperti zikir, setelah sholat kita biasakan juga untuk zikir sebentar saja, 10 menit lah gitu. Lalu untuk itu kan di sekolah kita bisa mengawasi. Kalau di rumah bagaimana? Nah, itu pentingnya komunikasi guru dengan wali murid. Kita juga mensosialisasikan kepada wali murid, minta tolong agar anaknya itu diawasi sholatnya. Sholat tetap sholat, bisa diajak sholat bareng atau bagaimana. Yang paling rawan itu subuh. Nah, kita bisa pesan, kita sebatas untuk di rumah kita hanya bisa sebatas berpesan kepada wali murid, Pak Bu ini minta tolong anaknya diawasi sholatnya.
Karena meskipun apa ya, kalau sholat kan wajib untuk orang Islam kan, nggak peduli dia latar pendidikannya bagaimana ya. Jadi kita membiasakan di sekolah itu juga kita minta tolong ke wali murid untuk dibacakan juga di rumah. Kalau perlu juga diajak berjamaah sama ayahnya misal, atau orang tuanya atau orang siapalah diajak berjamaah. Kalau misal sudah diajak di masjid, sholat di rumah dulu aja, jamaah di rumah gitu. Dan yang perlu dicatat bagi para wali murid itu jangan hanya memerintahkan ke anaknya saja untuk sholat ya, tapi juga sholat juga begitu, agar anak itu gak merasa aku dikongkon sholat tok, bapakku gak sholat, dan kan gak enak gitu loh. Nah lanjut ke yang nomor 6, sujud syukur sahwi dan tilawah. Nah tata caranya bagaimana? Yang pertama sujud syukur, seperti namanya syukur. Sujud syukur ini apa ya, dilakukan untuk bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Misalkan kita dapat nilai 100, sebagai tanda bersyukur kita karena juga sudah mempelajari sujud syukur, mempraktekkan sujud syukur. Bagaimana caranya? Sujud syukur, sahwi dan tilawah itu termasuk rangkaian ibadah sunnah. Nah, juga disyaratkan untuk suci gitu loh. Jadi pastikan sebelum sujud syukur, sahwi dan tilawah ini suci, menutup aurat juga. Nah, gimana caranya sujud syukur? Itu tinggal niat menghadap kiblat tentunya ya. Nah, kita langsung sujud saja, sujud sekali, bangun, duduk seperti duduknya duduk sebentar, seperti duduknya di antara dua sujud, lalu kita salam, cukup. Seperti duduk saat tahiyat akhir. Nah, begitu sudah cukup. Bacaannya bagaimana? Bacaannya mudah sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, begitu. Dan perlu diingat ya, yang namanya niat itu bersamaan dengan awal kegiatan ibadah. Seperti dalam kitab fikih, an-niyatu hiya qasdu syai'i muqtaronan bi fi'li, yaitu niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan kegiatan itu tadi, melakukan sesuatu. Ya, jadi pas sujud syukur bersamaan dengan sujud. Nah, OTW sujud itu dengan niat di hati, tempat niat itu di hati, melafalkan itu sunnah. Jadi waktu OTW sujud itu dengan niat. Nah, wa itu sujud dan syukri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Itu sudah cukup untuk tergolong sebagai niat. Lalu yang kedua adalah sujud sahwi. Nah, sahwi ini lupa. Sujud sahwi itu bukan lupa sujud, bukan, tapi sujud karena lupa. Lupa dengan apa? Lupa dengan sunnah hayatnya sholat, seperti membaca qunut ataupun duduk di antara dua sujud. Ketika misal dalam sholat ya, bukan sholat subuh, dan sholat subuh kan ada duduk dan duduk tahiyat awal. Nah, itu lupa mengerjakan. Nah, bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini letaknya itu sebelum salam. Jadi waktu kita mau salam, setelah tahiyat akhir mau hendak salam, kita sujud dengan membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, begitu. Sujud lalu bangun, duduk seperti duduk ya, duduk dulu di antara dua sujud, sujud kembali dengan bacaan yang sama subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Nah, lalu berdiri, duduk kembali, duduk tahiyat akhir, lalu salam. Nah, selanjutnya yang terakhir ya ini sujud tilawah. Tilawah ini kan membaca. Maksudnya bagaimana? Sujud tilawah ini dilakukan disebabkan karena kita mendengar atau membaca ayat tertentu pada Al-Quran yang disunahkan untuk membaca untuk sujud tilawah. Hanya ada pada ayat tertentu. Biasanya ada di Al-Quran ada tandanya ayat sajadah namanya. Biasanya gini ya tandanya. Nah, seperti ini. Nah, itu disunahkan untuk sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu bagaimana? Sujud tilawah itu bisa dilakukan di luar sholat ataupun di dalam sholat. Di dalam sholat maksudnya misal saat sholat, entah kalau jadi makmum ya, misal imamnya membaca ayat sajadah. Nah, begitu imamnya sujud tilawah, kita langsung mengikutinya saja. Jadi misalkan imamnya waktu membaca surat ada ayat sajadah, lalu imam langsung sujud.
Langsung sujud, makmum juga begitu, langsung sujud. Setelah sujud bangun kembali melanjutkan sholat begitu. Jadi berdiri langsung. Sedangkan kalau di luar sholat, ketika misalnya kita membaca Al-Quran, lagi membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran lah, ada ayat sajadah, itu kita tetap ya dalam kondisi berwudu menghadap kiblat. Kita takbiratul ihram dengan niat sujud tilawah. Nawaitu sujud tilawati sunnatan lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Saya niat sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala, gitu saja. Takbiratul ihram dengan niat, lalu langsung sujud. Sujudnya cukup sekali, lalu duduk tahiyat akhir itu, lalu salam, selesai. Bacaannya bagaimana? Bacaannya sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin, gitu. Selanjutnya yakni rukhsah. Rukhsah adalah keringanan yang diberikan Allah kepada hambanya untuk melakukan suatu ibadah. Nah, di sini ada beberapa ibadah yang ada rukhsahnya yang dijaga dalam materi ini. Yang pertama sholat, yang kedua ada puasa, ketiga ada zakat, lalu ada haji. Nah, sholat dulu. Rukhsah dalam sholat, keringanan dalam sholat itu bukan untuk sembarang orang, tetapi seperti begini. Ada banyak. Saya ambil contoh seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Ini sudah sering sekali diterapkan pada ziarah wali atau rekreasi ya. Dengan catatan bepergiannya ini dalam jarak tertentu dan tidak berniat untuk melakukan maksiat. Selain maksiat boleh, seperti ziarah kan bagus. Terus rekreasi dengan catatan niatnya itu untuk tadabbur alam, itu bagus. Kalau rekreasi misal ke Bali itu melihat bule yang begitu, nggak boleh itu. Jadi nggak boleh nggak ada rukhsah dalam. Saya akan melanjutkan karena tadi HP-nya sempat mati, mohon maaf ya Bu ya. Jadi ini saya sudah menulis ini, tadi saya nggak tahu kalau ternyata HP-nya mati karena kepanasan, jadi langsung kepotong. Jadi saya lanjutkan pembahasan yang tadi. Nah, rukhsah bagi musafir ini ada jamak dan qashar. Jamak. Nah, jamak sendiri itu artinya itu menggabungkan. Gabung bagaimana? Yang boleh digabung hanya sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh tidak boleh. Baik qashar juga tidak boleh untuk subuh. Digabung bagaimana? Digabung itu pun enggak, asal gabung langsung jadi satu enggak boleh. Duhur dengan asar, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi sudah ada pasangannya sendiri. Nah, untuk qashar itu meringkas. Yang awal ini qashar hanya berlaku pada sholat yang 4 rakaat. Sehingga yang sholat yang hanya bisa diqashar itu hanya duhur, asar, dan isya. Hanya 3 yang bisa diqashar karena 4 rakaat. Yang awalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan biasanya itu sering kita lakukan ya. Biasanya paling sering itu kalau di desa atau di mana-mana itu pas waktu ziarah atau rekreasi begitu kan. Nah, biasanya juga digabung jamak dan qashar sekaligus. Lalu ada untuk tidak mampu berdiri. Nah, biasanya orang kan sholat itu berdiri kan pada umumnya. Nah, kondisi fisik orang kan berbeda-beda. Ada yang tidak mampu berdiri, maka boleh untuk duduk. Begitu. Nah, kalau duduk juga nggak bisa, masih boleh berbaring. Kalau masih nggak bisa, dengan isyarah. Ini yang terakhir. Isyarah dengan apapun. Misalkan bisanya dengan hati ya dengan hati. Kalau dengan kedipan mata ya kedipan mata, gitu.
Nah kalau Isa juga nggak bisa, berarti dia disolati karena sudah mati pastinya, sudah meninggal. Lalu puasa, rukhsah puasa ini juga berlaku pada orang yang musafir. Tetapi ada catatan penting bagi musafir untuk tidak melakukan puasa, yakni keluar dari wilayah, atau paling mudah kita sebut desa lah, keluar dari desa itu sebelum masuknya waktu subuh. Nah, kalau seseorang itu keluar dari wilayah, nah sekali lagi mohon maaf ya Bu ya, karena tadi penyimpanannya penuh sehingga harus terpotong lagi. Saya lanjutkan, untuk musafir, orang musafir boleh berpuasa harus keluar dari desanya itu sebelum masuk waktu subuh. Kalau sudah melewati waktu subuh berarti dia tidak bisa mendapatkan rukhsah puasa. Lalu orang sakit itu juga bisa tidak berpuasa asalkan yang menyuruh dia untuk tidak berpuasa itu adalah orang yang ahli di bidangnya seperti dokter. Lalu orang hamil itu juga boleh untuk mendapatkan rukhsah puasa. Ada kala bisa terus menggantinya, ada kalanya dengan fidyah, ada kalanya dengan qadha, tergantung dia tidak puasa itu karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, atau mengkhawatirkan kandungannya, atau mengkhawatirkan dirinya dan kandungannya. Lalu orang lansia, maksudnya orang lansia di sini orang lansia yang sudah tua renta tidak kuat untuk berpuasa, menggantinya dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu memberi makan orang fakir miskin. Lalu zakat kalau rukhsah sekarang itu bisa dibayarkan dengan uang, tapi dengan catatan bukan untuk bayar zakat, karena zakat fitrah di sini. Zakat fitrah itu zakat berupa makanan pokok. Jadi uang kita titipkan ke amil, perlu diingat, digarisbawahi ini bahwa zakat itu dilakukan bisa disalurkan melalui amil zakat, bukan panitia, karena berbeda amil zakat dengan panitia. Amil zakat itu memperoleh SK atau surat keterangan atau surat tugas dari pemerintah, misalkan dari kelurahan. Dengan panitia tidak, dibentuk oleh masyarakat sendiri, itu tidak masuk kepada amil zakat. Yang mana amil zakat ini berhak mendapatkan zakat. Jadi kalau panitia tidak, gitu. Dan kita kalau berupa uang itu menitipkan uang kita untuk dirupakan makanan pokok itu tadi kepada amil zakat. Lalu haji itu ada banyak rukhsahnya ya, saya sebutkan beberapa saja karena takut memorinya kehabisan lagi ya Bu ya, mohon maaf. Jadi haji itu rukhsahnya antara lain itu dilakukan sekali seumur hidup. Sudah melakukan ya sudah gugur kewajibannya. Lalu yang kedua, dilakukan hanya bagi orang yang mampu. Kalau tidak ada rukhsah seperti itu, orang-orang yang tidak cukup ekonominya, tidak cukup uangnya, sampai meninggal belum sempat melaksanakan haji karena keterbatasan biaya, dosa. Oleh karena itu rukhsah haji untuk bagi orang yang mampu saja itu sangat-sangat penting. Lalu ada kita bisa memilih haji kan ada 3, tamattu, qiron, dan satunya ini saya lupa, mohon maaf. Itu bisa memilih, itu termasuk bagian dari rukhsah haji. Lalu ke yang terakhir berdirinya Bani Umayyah secara singkat. Nah, Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abdi Manaf. Jadi nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah melalui kakeknya Abdi Manaf, sehingga masih kerabat dengan Nabi Muhammad. Nah, setelah berdiri, sejarahnya ini Bani Umayyah ini yang dilakukan oleh khalifah-khalifahnya, yang tercatat dalam sejarah khalifahnya berjumlah 13 yang diawali oleh Bani Muawiyah itu tadi. Salah satu salah satu prestasinya itu meluaskan wilayah. Meluaskan wilayahnya bukan main-main, hingga ke India, bukan cukup sampai situ, sampai Bizantium. Masih kurang lagi, mereka ekspansi sampai ke Konstantinopel. Yang mana 3 wilayah ini adalah wilayah yang besar. Jadi prestasinya dalam ekspansi wilayah itu sangat-sangat bagus sekali. Sampai India, Bizantium, dan Konstantinopel. Lalu selain dalam
ekspansi dalam Bani Umayyah ini juga mendirikan beberapa administrasi negara atau badan-badan milik negara seperti badan pencatatan dan lain-lain. Lalu dalam hal agama juga nggak kalah, karena dalam Bani Umayyah itu ada yang terkenal satu khalifah namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini yang mengumpulkan pada masa beliau ini banyak ahli hadis yang bermunculan seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu terjadi pada Bani Umayyah masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada masanya itu juga hadis-hadis itu dibukukan menjadi satu. Baik, sekian saya rasa sudah cukup. Sekian, mohon maaf bila kurang lengkap karena keterbatasan media pendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.